Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Rani akan melanjutkan mengenai kisah Fatimah binti Rasulullah. Diketahui Nabi sangat menyayangi Ali dan Fatimah. Suatu hari ketika Ali dan Fatimah bertengkar, hanya sikap lembut dan bijaksana dari Rasulullah lah yang dapat meredakan kemarahan dari mereka. Rasulullah juga sangat menyayangi putrinya. Ketika beliau mendengar Ali ingin meminang putri Abu Jahal, beliau marah besar. Lalu Nabi berdiri dan berpidato, "Aku telah nikahkan Abul Ash bin Robi. Dia berkata kepadaku dengan jujur, Fatimah putri Muhammad adalah bagian dariku. Aku tidak suka orang-orang menyakitinya. Demi Allah, tidak akan berkumpul putri utusan Allah dengan putri musuh Allah pada seorang laki-laki." Maka Ali yang mendengarkan itu menggagalkan pinangannya kepada putri Abu Jahal. Begitu besar sayang yang diberikan oleh Rasulullah kepada putrinya. Sesuai yang dikatakan oleh Usamah radhiyallahu anhu, Nabi pernah ditanya, "Siapakah yang paling engkau sayangi?" Beliau menjawab, "Fatimah." Quraidah juga pernah berkata, wanita yang paling disayangi Rasulullah adalah Fatimah dan laki-laki yang paling disayangi beliau adalah Ali. Begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, tidak ada orang yang bicaranya mirip Rasulullah selain Fatimah. Jika ia menemui Rasulullah, beliau menyambutnya dengan berdiri lalu menciumnya. Begitu juga yang dilakukan Fatimah kepada Rasulullah. Anak yang dilahirkan oleh Fatimah yaitu Hasan dan Husain juga sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyebut mereka dua pemimpin para pemuda di surga. Fatimah radhiyallahu anhu terus mengikuti perjalanan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Fatimah sangat menyadari bahwa ridho Allah dan Rasulnya jauh lebih bernilai daripada perhiasan dunia. Semboyan beliau yaitu firman Allah pada surah An-Nisa ayat ke-77 yang berbunyi, "Katakanlah perhiasan dunia itu sedikit dan akhirat lebih banyak bagi orang yang bertakwa." Pada ketika detik-detik wafatnya Rasulullah, Fatimah dilanda dua kondisi yaitu sedih dan senang. Aisyah pun bertanya pada Fatimah, "Apa yang membuatmu menangis ketika dibisiki Rasulullah dan apa yang membuatmu tertawa ketika dibisiki beliau yang kedua kali?" Fatimah menjawab, "Beliau memberitahu bahwa sakitnya ini akan berakhir dengan kematian, maka aku menangis. Setelah itu beliau memberitahu bahwa aku adalah keluarganya yang paling cepat menyusul, dan beliau juga menyampaikan bahwa kamu adalah pemimpin para wanita surga selain Maryam binti Imran, maka aku tertawa." Sebelum wafatnya Rasulullah SAW banyak sekali pertanda-pertanda yang terjadi. Salah satunya yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu anha, pada hari ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, semua menjadi bercahaya, dan pada hari ketika beliau meninggal dunia, semuanya menjadi gelap. Hati kami pun tidak sebersih dan sejernih saat beliau masih hidup. Rasulullah berpulang ke rahmatullah dan Fatimah sangat sedih. Gambaran rumah tangga Ali dan Fatimah merupakan kondisi rumah tangga yang bersih, dan Fatimah melakukan perilaku wanita solihah di masa dulu. Mereka tidak mengizinkan seorang masuk ke rumahnya kecuali seizin suaminya. Tidak lama Rasulullah SAW wafat, Fatimah pun diserang sakit parah. Kematian pun sudah menunggunya. Pada hari Selasa 3 Ramadan tahun ke-11 Hijriah, Fatimah radhiyallahu anhu berpulang ke rahmatullah dengan tenang dan bahagia. Umat Islam berbondong ke Masjid Nabawi. Mereka diliputi rasa sedih. Wafatnya Fatimah sekaligus mengingatkan mereka akan wafatnya Rasulullah SAW sang ayah, sehingga kesedihan mereka bertambah. Wafatnya Fatimah hanya selang 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berakhir pula cerita yang mengisahkan Fatimah binti Rasulullah. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mendengarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.